Nah, kembali ke masa muda Jiun yang dulunya kerja sebagai sales asuransi, di mana targetnya kali ini adalah pemilik warung sembako bernama Yongmen. Masalahnya, Yongmen adalah orang yang pelit. Jangankan beli asuransi, permen di tokonya yang hilang aja bisa kepikiran sampai nggak tidur semalaman. Tapi Jiun nggak habis akal, selalu muncul di warungnya, termasuk ketika Yongmen ulang tahun. Tapi itu justru membuat Yongmen muak. Bagaimana bisa gadis ini tahu hari ultahnya? Ya, sebenarnya Jiun sempat melihat berkas Yongmen yang gagal di tangan rekannya. Makanya ia nggak nyerah, apalagi akhir-akhir ini tuh produk asuransinya nggak banyak yang laku. Sialnya, hujan malah turun, tapi manusia pelit ini malah memberikannya payung. Kan, Jiung seketika kagum, ternyata pelit-pelit begitu ada juga sisi baiknya. Nah, suatu malam Yongmen reuni bersama teman SMA-nya, tapi saat mau bayar makanan, Yongmen malah ingin bayar sendiri-sendiri. Kan yang lain meledeknya sebagai pria pelit, jadi wajar gak pernah punya pacar sampai sekarang. Jadinya mereka pun bertengkar, apalagi si Gempal berkata kalau Yongmen punya pacar, iya pasti sudah punya 4. Namun ya, selain menyelamatkan Yongmen, Jiun juga menjadikan kesempatan itu untuk menjual asuransinya. Alhasil selain Yongmen, yang lain pun membelinya, membuat Yongmen mulai jatuh cinta. Begitupun Jiun yang merasa kalau manusia pelit ini punya kebaikan yang gak dimiliki pria lain. Jadilah mereka menikah meskipun Jiun sedikit menyesal. Lah, si Yongmen ternyata gak melunasi asuransinya, sehingga Jiun gak bisa melakukan klaim jika suami pelitnya itu sakit. Tiba-tiba anak SMA bernama Minwo datang beli Indomie, tapi duitnya malah kurang. Namun Jiun gak masalah, selain sadar tangan Minwo terluka, ia juga tahu kalau ayah Minwo suka mabuk-mabukan. Nah, karena mereka penasaran, Jiun pun cerita kalau dulu ayah Minwo adalah pemilik travel sukses, tapi karena COVID travelnya bangkrut. Mirisnya, istrinya malah kabur bersama selingkuhannya, di mana awalnya ayah Minwo masih berjuang dengan kerja sebagai tukang bangunan. Tapi karena cedera punggung, ayah Minwo pun depresi, berujung mabuk-mabukan hingga sekarang. Dan yang jadi korban adalah Minwo yang harus ngurus ayah dan diri sendiri. Gak berapa lama, Kyungja pun bergegas menjemput putrinya yang pulang dari les. Tapi bukannya ikut pulang, Minyo malah izin merayakan ultah temannya, memohon agar sang ibu gak membocorkan itu kepada sang ayah. Dan karena Kyungja adalah ibu pengertian, ia pun mengizinkan sampai-sampai harus bohong kepada Kangsik. Ya, gimana Kangsik gak khawatir kalau akhir-akhir ini tuh ada kasus mesum di sekitar lingkungan mereka. Dan benar aja, Minyo yang pulang dibuntuti pria jaket hitam. Untungnya ia yang sadar segera kabur, dan yang tertinggal hanyalah gantungan tasnya. Di saat yang sama, Miri pulang setelah menjemput putrinya, tapi mereka nggak sengaja melihat Minwo yang nangis karena ayahnya tiba-tiba pingsan. Karena itu, mereka pun membawanya ke rumah sakit. Untungnya, ayah Minwo baik-baik saja, di mana Minwo berterima kasih, apalagi Hyunji adalah teman kelasnya yang selalu baik kepadanya. Masalahnya, ia tiba-tiba dimasukkan ke sebuah grup chat. Ya, Minwo rupanya selalu dibully oleh para begundal sekolahan. Di mana besoknya ketika jam makan, para begundal ini lagi-lagi membulinya dengan mencampur makanan sisa, lalu menyuruh Minwo memakannya. Melihat itu, Yeonji tentu membela, tapi mereka justru semakin memanas, menganggap Yeonji adalah pacarnya Minwo. Di saat yang sama, mereka yang gabut malah ngomongin tips and trik kerja kelompok. Apalagi Kyungja ngaku kalau ia selalu melakukannya setiap malam, padahal mah itu jarang terjadi, karena setiap ia menggodanya, Kangsik malah merasa tersiksa. Mendengar itu, Miri tentu gak mau kalah, ngaku kalau ia juga melakukannya hampir setiap hari. Padahal mah setiap mau panen anggur, si kunyuk ini malah gak siap tempur. Gimana enggak, selain rutin konsumsi steroid, suaminya juga sembarang makan obat kuat, padahal gak ada hasilnya. Berbeda dengan Jiun yang jujur kalau ia sudah jarang melakukannya, akibat ia selalu kesel karena setiap hari tuh berdebat masalah duit dengan suami pelitnya itu. Siangnya, Minwo yang pulang sekolah tiba-tiba datang beli rokok. Alasan disuruh ayahnya, tapi kan Jun gak bisa memberikannya karena aturannya anak di bawah umur gak boleh beli gituan. Secara kebetulan banyak pelanggan yang datang termasuk Sohee.
sehingga Minwo pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri rokok, membuat mereka bingung mengapa Minwo buru-buru pergi. Yah, gimana nggak takut jika para begundal ini yang menyuruhnya. Nah, Park yang nggak sengaja lewat jelas menegur, tapi mereka nggak peduli, bahkan menarik kerah baju si Park. Secara kebetulan Hyunji lewat, kan sebagai seorang ayah, si Park nggak mau malu, ingin segera menghantam, tapi mereka malah semakin menantang. Toh mereka tahu kalau Park nggak berani memukul karena mereka dilindungi aturan anak di bawah umur. Lalu ya, untung ada Kyungja yang bahkan menghancurkan rokok mereka. Tapi jelas saja mereka yang gak tahu siapa Kyungja ingin melawan. Tapi kan preman aja Kyungja kalahkan, apalagi cuma bocah yang masih belajar kencing ini. Dengan begitu mereka pun kabur, termasuk Minwo yang gak mau ketahuan mencuri. Namun ia malah lupa dengan tasnya, sehingga tahulah mereka kalau Minwo dibully setelah Hyunji menjelaskan semuanya. Malamnya si kunyuk ini malah nangis karena malu nggak bisa melawan di depan putrinya tadi. Sehingga saat Miri masuk menggoda, ia malah pura-pura kecapean. Padahal tadi pagi si kunyuk yang duluan ngajak panen anggur. Membuat jiwa Sparta si kunyuk semakin hancur. Nah, daripada kesal, si Miri mending nongkrong bersama yang lain, membahas masalah Minwo, di mana Jiun akhirnya ngerti mengapa Minwo mencuri rokoknya. Besoknya, begundal itu lagi-lagi memaksa Minwo untuk memotret dalaman guru. Dan karena takut, Minwo terpaksa melakukannya. Namun, ya, ia ternyata ditipu, membuatnya kena marah di ruang BK. Awalnya, ia ingin jujur, tapi begundal itu malah muncul memberi kode, sehingga ia pun hanya pasrah. Nah, sepulang sekolah, para begundal lagi-lagi memaksanya ke suatu tempat. Tapi tenang aja, karena kali ini tuh, emak-emak sudah bertindak dengan membuntuti dan merekam semua kejahatan mereka. Masalahnya, semua penderitaan itu membuat Minwo menyerah dengan hidupnya. Nyebrang gitu aja, gak peduli truk hampir menabraknya. Untungnya, Miri segera bergegas menyelamatkannya. Nah, mereka pun menasihati Minwo untuk bertahan. Toh, mereka sudah punya bukti untuk membongkar pembulian itu. Namun, ya, Minwo sudah pernah mencoba melaporkannya bahkan ke kantor polisi. Tapi tetap saja gak ada yang berubah. Toh orang dewasa cuma selalu bilang akan membantu, padahal gak ada hasilnya. Dan menunggu itu membuatnya semakin tersiksa. Membuat mereka terdiam karena apa yang dikatakan Minwo benar. Masalahnya, Minwo yang ingin pulang malah ditelepon para begundal itu. Ya, Yongji ditahan, di mana Minwo yang gak ingin melibatkan orang lain segera ke sana. Jadinya ia pun dihajar habis-habisan, bahkan Hyungji hampir dipukul. Namun, ya, mereka jelas emosi langsung menyiram para begundal itu. Tapi bukannya minta maaf, mereka malah ngancam pakai pisau. Bahkan kali ini tuh mereka mengajak senior preman yang masih bau kencur. Alhasil mereka pun bertarung, dan begundal itu baru nyadar kalau satu penguasa bumi saja sudah menakutkan, apalagi ngumpul jadi 4. Setelahnya, mereka pun mengingatkan para begundal untuk tidak macam-macam lagi kepada Minwo, karena mereka berempat tuh adalah ibu Minwo yang siap membela kapan saja. Ya, Minwo seketika meneteskan air mata karena baru pertama kali merasakan kepedulian seperti itu. Gak berapa lama, Kang Sik datang, begitupun si kunyuk yang malah sok hebat. Ingin menunjukkan kekuatannya sebagai seorang ayah, tapi kan Kang Sik gak membiarkannya. Toh itu urusannya sebagai polisi. Besoknya mereka pun melapor dan menunjukkan video pembulian itu sebagai bukti, sehingga komite disiplin pun mengeluarkan para begundal itu dari sekolah. Tapi hukumannya gak sampai di situ. Mereka disuruh membersihkan puntung rokok di taman. Dan setelah semuanya beres, mereka pun membantu membersihkan rumah Minwo. Dan ayah Minwo yang tahu itu akhirnya semangat kembali, di mana ia pun dapat kerjaan baru, berjanji untuk hidup lebih baik bersama putranya. Namun suatu malam, seorang gadis terlihat memohon dengan ketakutan, tapi sang psikopat tetap membunuhnya. Singkatnya, penghuni di atas rumah Miri pindah, yang artinya akan ada penghuni baru di sana.
Miri sih nggak ambil pusing, tapi ia bingung mengapa ada surat yang dikirim untuk Leminson, tapi itu ke alamat rumahnya. Namun Kim muncul menjelaskan bahwa surat itu adalah surat untuk pemilik sebelumnya, jadi ia akan membantu memberikan surat tersebut kepada keluarga yang bersangkutan. Anehnya, Miri justru familiar dengan nama tersebut, tapi ia nggak bisa mengingatnya. Nah, saat di rumah, iparnya tiba-tiba nelpon. Jelas dong, ia sangat terkejut, tapi karena nggak mau ratu-ratu itu ngomel, ia pun alasan sudah tahu. Padahal mah ia baru ngerti dengan kata-kata aneh para tetangga sebelumnya. Karena itu, besoknya ia bertanya, sehingga mereka pun jujur bagaimana nenek bernama Leminson itu bunuh diri. Hanya saja mereka memberikan pikiran positif, biar Miri nggak kepikiran. Tapi gimana mau tenang kalau suaminya yang tahu itu meminta pindah juga. Kan mereka sudah nggak punya tabungan, dan gak mungkin ada yang membeli rumah itu dengan cepat. Gak jauh dari sana, di sebuah bangunan kosong, polisi menemukan gadis bernama Lee, tewas dengan leher terikat. Dan masalahnya, sosok yang mirip psikopat malah datang ke apartemen tersebut sambil membawa koper. Tepatnya di kamar 1104 atau penghuni baru di atas rumah si Miri.